Mereka terbunuh di dalam peperangan tersebut, maka Allah sudah siapkan pahala yang besar, dan seandainya pun mereka mendapatkan kemenangan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sediakan bagi mereka pahala yang besar. Nah, makanya di dalam kaidah peperangan bagi orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan ihdal husnayain, satu di antara dua kebaikan. Ya, jadi orang-orang yang beriman yang berperang di jalan Allah, maka jelas mendapatkan ihdal husnain, ya, satu di antara dua kebaikan. Yang pertama, imma syahadah, ada kalanya mati syahid dan nanti mendapatkan jannah, mendapatkan surga, ataupun mendapatkan kemenangan yang kedua-duanya adalah satu kebaikan. Nah, makanya dahulu ketika sahabat mulia Ammar bin As diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panglima dalam satu ekspedisi militer, maka Nabi mendoakan agar mereka mendapatkan kemenangan dan mendapatkan ghanimah. Maka Ammar bin As mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya, kita tidak sedang mencari ghanimah, tidak sedang mencari harta. Namun Nabi SAW mengatakan, ni'mal mal as-salih inda rajul as-salih, sebaik-baik harta itu yang berada pada seorang yang soleh, seorang yang baik. Jadi apapun yang didapatkan oleh kaum muslimin, nah insya Allah kedua-duanya adalah kebaikan. Nah, kemudian kita masuk ke ayat yang ke-75. Ketika tadi Allah perintahkan untuk berperang, kemudian kenapa sih kok tidak mau berperang? Kan jelas mau mati Allah sediakan pahala yang besar, mau menang Allah juga tetap ya berikan pahala yang besar. Terus kenapa tidak mau berperang? Nah, maka di ayat yang ke-75, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Dan mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah? Jadi di samping tujuan mereka adalah berperang di jalan Allah, juga yang mendapatkan manfaat ya dari peperangan tersebut adalah mereka dapat menyelamatkan al-mustad'afin, orang-orang yang lemah. Dan bayangkan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata al-mustad'afin yang secara akar kata dari istad'afa yastad'ifu. Istad'afa yastad'ifu artinya melemahkan, dan saking benar-benar melemahkannya menggunakan wazan istaf'ala. Jadi istaf'ala itu tidak selalu digunakan ya dengan makna meminta. Istaghfara meminta ampun, ista'dzana meminta izin, tapi tidak selalu. Kata istaf'ala itu maknanya adalah meminta. Dia bisa artinya seperti af'ala atau fa'ala, tapi dengan penyangatan yang lebih, karena af'ala dan fa'ala itu adalah rubai, sedangkan istaf'ala sudasi, dan secara kaidah kullama zadal mabna zadal makna. Setiap
bertambah huruf maka bertambah maknanya. Nah, kata istad'afa melemahkan, mustad'afin yang melemahkan, mustad'afin yang melemahkan, mustad'afin yang dilemahkan. Nah, ini kondisi beberapa kaum muslimin yang berada di Mekah, yang mereka ini tidak memungkinkan untuk berhijrah. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW mengumumkan seruan hijrah, maka yang sanggup berhijrah wajib berhijrah. Dan mereka yang punya kemampuan untuk berhijrah tapi tidak berhijrah, maka jelas mereka termasuk orang-orang yang berdosa, dan bahkan kalau meninggal dalam keadaan sebetulnya sanggup untuk berhijrah tapi tidak berhijrah, ya maka menjadi celaan tersendiri yang nanti insya Allah kondisi orang-orang yang seperti itu ya kita bahas di ayat yang ke-97, masih di surat An-Nisa. Ya, orang-orang yang sanggup berhijrah ya tapi tidak berhijrah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka di tempat di mana mereka tidak berhijrah. Nah, berbeda halnya dengan mereka yang ada alasan untuk tidak berhijrah, ya karena satu kondisi yang menyandera mereka, ya dikatakan di sini minar rijal. Ya, di antara mereka ini adalah laki-laki, ya laki-laki. Wan nisa, dan para perempuan, wal wildan, dan anak-anak. Dan sahabat mulia Abdullah bin Abbas mengatakan, kami termasuk ke dalam al-mustad'afin, orang-orang yang lemah yang tidak memungkinkan untuk berhijrah. Baik, kalau Abdullah bin Abbas mengatakan kami termasuk al-mustad'afin, berarti Abdullah bin Abbas dan keluarganya beriman atau tidak beriman? Beriman. Nah, siapa ayahnya? Abbas. Nah, Abbas ini beriman atau belum beriman saat itu? Jadi Abbas ini ya nanti memang simpang siur tentang kapan keislamannya, ya karena memang ada kemungkinan Abbas ini bahkan sudah masuk Islam sejak fase Makkiyah. Tapi oleh Nabi Muhammad SAW dibiarkan di Mekah dengan tidak ada yang mengetahui keislamannya untuk menjadi mata-mata Nabi. Nah, sehingga ketika Bai'atul Aqabah yang kedua, yang menjadi perwakilan keluarga Nabi adalah Abbas. Dan seandainya Abbas belum beriman, kenapa Abbas yang jadi perwakilan keluarga Nabi? Kenapa tidak Hamzah yang sudah jelas-jelas menyatakan keislaman? Ya kenapa Abbas? Nah, sehingga Nabi pun ketika perang Badar melarang secara khusus kepada para sahabat ketika bertemu dengan Bani Hashim untuk membunuh mereka. Kenapa? Karena Bani Hashim itu mereka dipaksa untuk berperang, terlebih ketika mereka bertemu dengan Abbas. Ya, terlebih ketika mereka bertemu dengan Abbas, maka jangan sampai menyakiti Abbas. Nah, sahabat mulia, ya sahabat mulia Abu Hudzaifah yang mendengar perkataan itu kemudian mengatakan, ya mungkin ini perasaan beliau ya sebagai seseorang yang ayahnya ikut perang Badar, kemudian pamannya ikut perang Badar, saudaranya ikut perang Badar, dan termasuk yang terbunuh di peristiwa Mubarozah, perang tanding, Utbah bin Rabi'ah. Ini ayahnya Abu Hudzaifah. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah, ayahnya Abu Hudzaifah. Al-Walid bin Utbah itu saudaranya Abu Hudzaifah. Jadi Abu Hudzaifah ini saudaranya Hindun. Beliau masuk Islam ya sejak fase Makkiyah,
Nah, ketika perang Badar ada larangan dari Nabi untuk menyakiti Bani Hashim, terlebih ketika bertemu dengan Abbas. Nah, sedangkan beliau harus berhadapan dengan keluarganya. Maka karena perasaan beliau saat itu, jadi beliau mengatakan, bahkan saatnya saya ketemu dengan Abbas, ya akan saya lilitkan pedang saya ke lehernya. Nah, maka Nabi ketika mendengar perkataan itu, apakah Nabi marahi sahabat tersebut? Yang seandainya Nabi marah, ya ini kan momen dimana sudah genting waktunya peperangan dan bukan saatnya. Ya Nabi marah di situ. Ya walaupun jelas ya sahabat ini salah ketika mengatakan yang demikian di hadapan Nabi. Ya Nabi hanya mengatakan kepada Umar, wahai Umar, seandainya Rasulullah itu mengatakan seperti ini, kemudian ada fulan mengatakan begini, ya maka kata Umar, wahai Rasulullah, biarkan saya memenggal lehernya. Nah ini jawaban khas Umar. Maka sahabat ya tersebut menyadari akan kesalahannya dan memang ya dia terbawa perasaannya. Ya terlebih nanti ketika selesai perang, ya sedih luar biasa ketika mendapati Utbah bin Rabi'ah. Ya Utbah bin Rabi'ah meninggal di perang Badar, dan ketika Nabi bertanya tentang kesedihannya, ya dia hanya bersedih kenapa ayahnya meninggal ya dalam keadaan belum masuk Islam. Ya padahal Utbah itu seorang yang bijaksana, ya seorang yang secara umum baik, ya secara umum baik, tapi masih belum Allah takdirkan untuk menerima hidayah Islam. Nah ala kulli hal, jadi Abu Hudzaifah beliau berjanji tidak ada yang bisa menebus kesalahan itu kecuali mati syahid. Pertanyaannya, kapan beliau mati syahid? Jadi perkataan yang secara tidak langsung membantah ucapan Nabi tadi bagi beliau, ya tidak ada penebusan kecuali mati syahid. Dan nanti beliau mati syahid ketika perang Yamamah, perang menghadapi pasukan Musailimah al-Kadzdzab yang melawan orang-orang murtad. Baik, ala kulli hal, jadi ada kemungkinan besar Abbas itu sudah masuk Islam. Dan bahkan nanti yang memberikan informasi pergerakan pasukan Quraisy di perang Uhud adalah Abbas. Nah, berarti ada kepentingan nggak Abbas ini tetap tinggal di Mekah? Ada. Nah, keluarganya kenapa tidak berhijrah seperti Abdullah bin Abbas, seperti Fadl, istri Abbas dan keluarga yang lain? Nah bisa jadi ya kondisi Abbas yang harus menjadi mata-mata Nabi di Mekah menjadikan mereka tidak memungkinkan untuk meninggalkan Mekah. Kalau mereka meninggalkan Mekah akan ketahuan kalau Abbas itu sudah masuk Islam, dan itu jelas merugikan kaum muslimin. Nah kapan Abbas dan keluarganya berhijrah? Ya karena mereka ini adalah keluarga terakhir yang hijrah dan Nabi menganggap mereka bagian dari muhajirin. Kapan Abbas dan keluarganya berhijrah? Sebelum atau sesudah? Ya sebelum Fathu Mekah. Jadi perjalanan Nabi dengan para sahabat menuju Mekah. Nah di tengah perjalanan, nah di situ Abbas dan keluarganya sedang berhijrah. Nah sehingga Nabi anggap mereka sebagai muhajirin karena sudah tidak ada hijrah pasca Fathu Mekah. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah pasca pembebasan Mekah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Ya jadi hijrah dari negeri kufur ya ke negeri Islam. Baik. Nah, contoh yang lain, siapa misalkan dari golongan laki-laki yang lemah tidak memungkinkan untuk berhijrah? Tahu Abu Jandal? Dia pakai L.
Abu Jandal ini sahabat insya Allah masuk surga kalau ada L-nya. Kalau yang lain wallahu a'lam. Nah, Abu Jandal ini anaknya siapa? Anaknya Suhail bin Amr. Ya, Suhail bin Amr itu yang menjadi juru bicara Quraisy ketika perjanjian Hudaybiyah. Dan salah satu poinnya adalah siapapun orang-orang Mekah yang bergabung dengan Nabi Muhammad SAW wajib dikembalikan. Adapun orang-orang Madinah yang bergabung dengan Mekah maka tidak perlu dikembalikan. Nah, belum ditandatangani perjanjian itu, nah Abu Jandal melarikan diri dari kurungan orang tuanya untuk bergabung dengan muslimin. Ya, untuk bergabung dengan muslimin, tapi kata Suhail, ya sudah ada perjanjiannya. Kata Nabi kan belum disepakati, belum ditandatangani. Ya, maka silakan kalau kemudian mau membawa Abu Jandal berarti perjanjiannya batal. Tapi bagian dari pengorbanan agar tetap terjadi perjanjian itu, maka akhirnya Abu Jandal diserahkan kembali ya untuk dibawa keluarganya. Yang Nabi hanya mendoakan semoga Allah berikan jalan terbaik untuk dia. Nah, ada nggak jalan terbaiknya? Apa? Kan nanti setiap yang gabung di Madinah harus dikembalikan. Seandainya dia sanggup melarikan diri lagi, kan tetap harus dikembalikan. Bangun kekuatan di Mekah. Nah, nanti ada sahabat namanya Abu Basir. Ya, Abu Basir ini termasuk sahabat yang kemudian melarikan diri untuk bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. Ya, tapi karena sebab adanya perjanjian tersebut, maka mau tidak mau Nabi harus mengembalikan. Nah, ketika dia dijemput oleh dua orang Mekah untuk kembali ke Mekah, maka di tengah perjalanan satu orang dibunuh sama dia, satu orang lari ke Madinah meminta perlindungan kepada Nabi. Ya, kata Nabi kan ya sudah bukan urusan saya. Tapi mungkin nggak begitu ya bahasa Nabi. Kalau yang mengatakan bukan urusan saya atau kok tanya saya itu wallahu a'lam. Ya, tapi intinya bagi Nabi ya kan sudah saya serahkan. Ya sudah saya serahkan, dan hingga akhirnya ya kemudian Abu Basir ini dia membuat satu camp tersendiri untuk dirinya yang setiap kali rombongan dagang Quraisy melewati tempat itu, nah itu dihadang ya oleh Abu Basir, yang nanti ketika semakin banyak orang keluar dari Mekah bergabung dengan beliau, ya sampai menjadikan orang-orang Mekah itu kesulitan untuk melewati tempat itu, sehingga orang-orang Mekah kemudian meminta kepada Nabi untuk poin ini dibatalkan saja. Nah, ketika dibatalkan, nah itu Abu Basir dalam keadaan sakit dan kemudian mendapatkan busyra tadi bahwasanya sudah dihapus kesepakatan itu dan semua sahabat bisa pindah ke Madinah. Ya, walaupun Abu Basir ya saat itu sudah sangat parah sakitnya, ya sehingga beliau sudah keburu meninggal. Namun ala kulli hal ya ada orang-orang yang memang kesulitan untuk melepaskan dirinya berhijrah ke Madinah, baik dari laki-laki ataupun dari perempuan ataupun dari anak-anak. Kalau laki-laki tadi contohnya Abu Jandal, perempuan berarti Ummul Fadl istrinya Abbas, anak-anak ya Abdullah bin Abbas. Nah, apa rontahan di dalam hati mereka? Mereka mengatakan Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim. Yang zalim negerinya atau penduduknya? Ya, negeri yang zalim penduduknya. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, kan ada pelajaran na'at dan man'ut. Kalau
man'utnya itu mudzakkar, maka naatnya mudzakkar. Kalau man'utnya muannats, maka naatnya muannats. Qaryah mudzakkar atau muannats? Qaryah muannats. Kenapa? Naatnya adz-dzalimi. Mudzakkar. Ya. Al-qaryati kan muannats. Naatnya adz-dzalimi mudzakkar. Kan harusnya kalau man'utnya muannats, naatnya muannats. Harusnya apa? Ya, min hadhil qaryati dzalimati. Al-qaryah adz-dzalimah. Tapi boleh nggak dinaati dengan mudzakkar? Boleh. Boleh. Karena zalim di situ nanti tidak kembali kepada qaryah, tapi kembali kepada ahluha. Ya dia naat, tapi dijadikan mudzakkar ya karena yang nanti disifati dengan zalim bukan Mekahnya, tapi penduduknya. Dan ulama mengatakan ini bagian dari cara Allah untuk memuliakan Mekah. Tidak layak Mekah itu disifati dengan zalimah. Karena Mekah itu negeri yang mulia, Mekah mukarramah. Nah, sehingga ketika terjadi kezaliman, maka yang dikatakan zalim bukan Mekahnya, tapi ahluha, ya, tapi penduduknya. Dan bayangkan sampai kondisinya ya disebut dengan qaryah. Tahu artinya qaryah? Apa bedanya qaryah dengan Madinah? Nanti banyak pendapat, tapi satu hal yang saya lebih cenderung ke pendapat itu. Kalau qaryah itu masyarakat yang satu tipe. Kalau Madinah itu masyarakat yang berbeda-beda tipe. Makanya yang dibangun oleh Nabi adalah Madinah. Artinya di Islam itu menerima adanya perbedaan. Bahkan boleh kok orang kafir itu tinggal di negara Islam. Dan tidak ada di dalam Islam bahwasanya semua orang yang tinggal di negara Islam itu harus beragama Islam. La ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Beda dengan agama di luar Islam. Ya, lihat orang-orang Nasrani ketika mengambil alih kembali Andalusia, kan mereka memaksa siapapun yang mau tinggal di Andalusia harus masuk agama Nasrani. Nah, kalau tidak mau masuk ke dalam agama Nasrani, maka mereka dipaksa untuk keluar meninggalkan Andalusia. Tapi masalahnya mereka hanya boleh keluar, tapi tidak boleh membawa anak-anak mereka yang ditahan di Andalusia. Nah, gimana kondisi orang tuanya? Mau pergi menyelamatkan dirinya dan agamanya, anaknya jadi kafir. Atau dia harus tinggal di Andalusia, tapi ya tadi pura-pura kafir atau jadi kafir beneran. Ya, dan kalau pura-pura kafir, kalau ketahuan, ya kita tahu sendiri bagaimana model siksaan yang ada saat itu. Nah, itu di luar Islam. Makanya hari ini asal ada negara, kok negara itu dikuasai oleh orang-orang non-muslim, ya pasti mereka akan mencoba bagaimana ya negara itu murni isinya mereka, dan kalau bisa nggak ada orang Islamnya lah. Ya, India yang sebesar itu kaum muslimin di India, urutan keberapa jumlah muslim terbesar di dunia? Ketiga. Indonesia kedua. Jangan-jangan Indonesia disalip India nanti. Perlu dihitung ulang lagi. Nah, intinya sebesar itu ya kaum muslimin di India, walaupun minoritas ya dibandingkan dengan Hindu, tapi lihat bagaimana penganiayaan yang kemudian mereka lakukan.
dia terang-terangan kemudian bantai orang-orang Islam, yang mencari orang-orang yang beragama Islam. Itu Hindu. Buddha, ya lihat saja di Myanmar. Kristen, ya sudah sejak zaman dahulu, lihat ya ke pengisan pasukan salib. Ya, atau kalau yang dekat dengan kita mana Kristen? Filipina misalkan. Ya, terhadap milisi-milisi Islam itu kan juga dibantai juga. Terus agama apa lagi? Yahudi, ya sama juga Yahudi, lihat hari ini. Jadi intinya agama yang siap menerima perbedaan itu hanya agama Islam. Makanya ada konsep Muslim, ada konsep kafir dhimmi, yang bahkan kafir dhimmi itu punya hak dalam beberapa hal seperti kaum muslimin. Nah begitu. Nah makanya dibangun oleh Nabi itu Madinah. Nah bayangkan Mekah kan masih ada orang Islamnya kan, tapi sampai orang-orang Islamnya mengatakan ini Korea. Berarti dominasi orang-orang kafir saat itu memang ya begitu luar biasa, seolah-olah keberadaan orang-orang di luar mereka itu tidak diakui. Ya termasuk orang-orang Islam ini. Nah maka dikatakan Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Ada nggak yang bisa menyajikan data ketika penjajah Eropa itu menjajah ke negara-negara timur, dan negara ini hari ini masih bertahan dengan penduduk lokalnya, tapi di situ tidak ada kerajaan Islam. Ngerti nggak maksudnya? Kan misalkan di Indonesia, kan hari ini isinya masyarakat Indonesia itu ya penduduk asli Indonesia, bukan isinya orang-orang Eropa yang pindah. Ada nggak negara-negara Islam di Indonesia saat itu kerajaan Islam? Ya isinya kerajaan Islam. Ya bahkan menjelang masa penjajahan kan Allah takdirkan Islam itu tersebar secara masif kan, ya sehingga membentuk kerajaan-kerajaan Islam. Dan ya barokahnya agama Islam itu ya kita hari ini ya masih wajahnya wajah orang asli Indonesia. Ya artinya memang kita berasal dari Indonesia. Kalau lihat Amerika dari utara sampai selatan isinya orang mana? Orang Eropa. Ya mau Inggris, mau kalau Kanada bahasanya bahasa apa? Kanada jajahan Inggris nggak? Kalau Amerika kan jelas Inggris. Kalau Kanada Inggris juga. Kalau Meksiko Spanyol atau Portugis? Spanyol. Brazil Portugis. Ya isinya orang-orang Eropa semua. Kemana penduduk aslinya? Orang-orang Indian dibantai. Ya nggak usah jauh-jauh ke Australia. Isinya ya orang Eropa semua. Mana penduduk aslinya? Aborigin. Ya tinggal di penangkaran ya untuk melestarikan satu etnis manusia tertentu, tapi bukan untuk dijadikan warga negara yang dimuliakan. Nah, Indonesia kenapa sanggup bertahan? Ya karena melawan penjajah. Ya ada kerajaan-kerajaan Islam. Nah kalau misalkan India yang hari ini mayoritas Hindu, coba ada yang mundur ke belakang. Saat penjajahan mulai datang, yang berkuasa di India siapa? Kerajaan Islam. Yang Mughal atau Mongol versi India. Nah cuman karena penjajah pergi kan, biasa kan penjajah kalau pergi itu begitu. Islam dipinggirkan, yang dikasih orang selain Islam. Nah kemudian negara ASEAN misalkan sanggup bertahan dengan penduduk lokalnya, walaupun hari ini bukan memeluk agama Islam, tapi dahulu kan negara Islam yang berkuasa di negara-negara itu.
Ya di Vietnam juga orang-orang Islam, di Filipina, di ya yang lain-lain negara Islam. Nah jadi ala kulli hal, nah ini barokahnya agama Islam ya, sehingga menjadikan penduduk setempat itu punya kesadaran berperang di jalan Allah. Nah sehingga ya bahasanya kita itu kan bukan dijajah selama ya 350 tahun, tapi kita melawan penjajahan selama ya berjuang di jalan Allah melawan penjajahan selama 350 tahun. Kan beda orang itu kalau kemudian merasa wah kita ini sudah dijajah 350 tahun, mau ditambah beberapa periode nggak apa-apa lah gitu, karena sudah terbiasa dijajah. Tapi kalau kemudian enggak, kita nggak pernah dijajah ya, tapi yang ada itu kita selalu berjuang ya selama 350 tahun melawan penjajah kafir. Lah maka hari ini ya mau melakukan perlawanan ya sudah siap, sudah teruji kekuatan kaum muslimin. Baik, ya ala kulli hal, nah itu barokahnya Islam dan juga rahmat yang ada di dalam agama Islam yang kemudian mengakui adanya agama-agama yang lain, sehingga yang dibangun oleh Nabi adalah Madinah. Sedangkan saat itu Mekah kondisinya sudah seperti Korea, isinya satu tipe masyarakat yang bengis semuanya. Nah maka orang-orang Islam yang menyembunyikan keislamannya ini berharap agar bisa keluar dari Mekah. Bisa nggak mereka keluar? Ya sulit tadi. Makanya dengan berperang di jalan Allah yang nanti membebaskan Mekah, nah ini menjadikan orang-orang yang sudah masuk Islam, nah itu bisa terbebas dari kezaliman mereka. Baik, waj'al lana min ladunka waliya, berilah kami pelindung dari sisimu, waj'al lana min ladunka nasira, dan berilah kami penolong dari sisimu. Jadi seolah-olah orang-orang yang berperang di jalan Allah kan niat mereka berperang di jalan Allah. Kalau meninggal tadi dapat syahadah, kalau menang ya dapat kemenangan dan ghanimah. Di samping itu juga yang mendapatkan manfaat adalah saudara-saudara muslimnya yang dalam keadaan terzalimi. Ketika mereka berperang dan kemudian mendapatkan kemenangan, maka seolah-olah mereka yang terzalimi ini bisa dibebaskan, dan seolah-olah mereka hadir sebagai wali ya, pelindung bagi orang-orang yang terzalimi ini. Mereka sebagai nasir, penolong bagi orang-orang yang terzalimi ini. Jadi bagian dari doanya orang-orang yang terzalimi jadi mendatangkan saudara-saudaranya yang siap berperang di jalan Allah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan kembali tentang apa sih bedanya orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Tapi orang-orang kafir ya mereka berperang di jalannya tauhid. Tauhid itu apa artinya? Sesembahan selain Allah. Jadi tauhid. Jadi kata tauhid, ada nggak kata tauhid di Al-Quran? Innahu tagha siapa? Fir'aun. Dan di surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha. Ya sekali-kali tidak, sungguh manusia itu akan melampaui batas. Jadi tagha itu melampaui batas. Dan tauhid itu apapun selain Allah yang diperlakukan dengan cara yang melewati batas. Ya dengan cara yang melewati batas. Ya bisa yang demikian itu adalah sesembahan-sesembahan, atau kemudian pemimpin-pemimpin, atau kemudian orang-orang tertentu yang diperlakukan melampaui batas yang seharusnya. Baik, kalau kemudian
ya seseorang memuliakan sahabat Nabi Muhammad SAW, bagus kan? Tapi kalau kemudian memuliakannya itu sampai menjadikan sahabat itu, ya contohnya Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya, itu kan di atas kewajaran, ya, yang Nabi aslinya itu Ali bukan Nabi Muhammad, atau kemudian memang Nabi Muhammad tapi Ali itu menjadi wasinya yang berhak menggantikannya dan seterusnya. Nah, itu juga melampaui batas, ya. Dan bahkan pemimpin, ya sudah fanatik dengan pemimpin tertentu, siap mati membela pemimpin fulan. Nah, itu juga melampaui batas, ya, maka sudah menjadi apa? Ya, menjadi taghut. Jadi intinya, asal kemudian kita berperang tidak karena Allah, tapi karena yang lain, bukan Allah heran. Tapi karena yang lain, dan bayangkan ya, sampai rela berperang, berarti kan memang sudah melampaui batas kan? Karena sampai sih berkorban nyawa loh. Padahal yang layak kemudian kita itu menjual diri kita, jiwa kita itu kan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, sehingga dikatakan sudah sesungguhnya orang-orang kafir, ya, mereka berperang di jalannya taghut. Faqatilu awliya syaitan, ya, maka perangilah wali-walinya syaitan. Kalau walinya syaitan kuat nggak kira-kira? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ya, jadi tipu daya syaitan itu lemah. Nah, kok kemudian terlihat kuat? Ya, berarti bukan setannya yang kuat, kitanya yang benar-benar lemah, sehingga tipu daya setan yang lemah itu seolah-olah ya sangat kuat. Kalau orang sekedar menggunakan akalnya, misalkan dahulu ya iblis ketika menggoda Nabi Adam. Ketika iblis menggoda Nabi Adam, bujuk rayunya apa sih yang disampaikan iblis itu? Kan sampai dia bersumpah bahwasanya dia adalah yang memberikan nasihat kepada Adam dan istrinya. Nah, dia mengatakan kepada Nabi Adam, Allah melarang Nabi Adam untuk makan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati. Alasannya apa? Ya, karena kalau Nabi Adam makan dari buah dari pohon tersebut, yang ada jadi malaikat atau menjadi makhluk yang kekal di surga. Nah, siapa yang nggak pengen ya bisa kekal di surga? Baik, kan kata iblis itu ketika makan buah itu bisa jadi malaikat. Ada yang pengen jadi malaikat di sini? Enakan mana, jadi manusia atau malaikat? Ya, malaikat itu tidak ubahnya seperti makhluk-makhluk Allah yang lain, yang Allah ciptakan sejak awal. Setting penciptaannya adalah ibadah. Kalau setting penciptaannya adalah ibadah, yang nggak ada balasan surga, nggak ada ancaman neraka. Jadi batu juga begitu, jadi pohon juga begitu, jadi yang lain juga begitu. Makanya yang Allah berikan beban taklif itu kan jin dan manusia, karena mereka punya ikhtiar, punya pilihan. Mau beriman yaitu pilihan mereka, mau kafir pilihan mereka. Baik, dan malaikat dengan manusia lebih mulia mana? Tergantung manusianya. Tapi kalau Nabi Adam dengan malaikat saat itu lebih mulia mana? Nabi Adam. Kenapa? Kan malaikat saja sujud kepada Nabi Adam. Nah, harusnya kan ketika Nabi Adam itu, ya ini lengahnya manusia, kadang ketika dibujuk rayu itu lupa. Ya, jadi coba mikir sedikit, kenapa juga saya harus jadi malaikat? Kan malaikat itu bahkan sujud kepada saya, kan menurut saya lebih mulia. Nah, kemudian yang kedua, ketika makan buah tersebut kan akan kekal di surga.
Coba mikir sedikit, apa yang harus dipikirkan? Ya seandainya makan buah tersebut bisa menjadikan kekal di surga, lah iblis pasti makan sendirilah. Orang dia diusir kok dari surga, kan gampang. Kalau seandainya benar-benar bisa menjadikan kekal di surga, ya cukup iblis makan buah tersebut, selesai urusan. Tapi buktinya kan iblis juga nggak makan. Nah tapi yang manusia kadang ya tipu daya setan itu lemah, tapi kadang manusia itu berada di kondisi yang di bawah standar, ya sehingga kemudian bisa dibujuk rayu oleh setan. Baik, ada yang bisa menunjukkan kalau tipu daya setan apapun itu lemah? Apa contohnya? Setan itu kuat atau lemah? Apa contohnya kalau setan itu lemah? Kan kita dengan setan itu secara pinter-pinteran, pinter mana? Secara kecerdasan ya, kalau manusia dengan jin kan lebih cerdas manusia, makanya tidak ada nabi dan rasul dari bangsa jin. Ya kenapa? Karena ciri atau sifat nabi itu fatona, cerdas, dan bangsa jin tidak cerdas. Mereka ngikut manusia. Nggak tahu kalau jadwal kajian juga ikut manusia atau tidak, wallahu a'lam ya. Ini ada koordinator bagian tetangga sebelah bangsa jin, nggak ada. Ya begitu. Jadi intinya bujuk rayu setan itu kebanyakannya dia lemah, tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan memerintahkan sesuatu, ketika Allah memerintahkan sesuatu dan perintah Allah itu sampai ke tataran wajib, padahal Allah itu tidak ada kepentingan kan di dalam perintahnya, maslahatnya untuk siapa? Ya untuk manusia, untuk hamba-hambanya. Dan seandainya yang wajib tidak dikerjakan, pasti akan ada madarat bagi manusia. Nah ketika Allah perintahkan tapi tingkatannya hanya sunnah, ketika dikerjakan ada nggak manfaatnya? Ada. Dan ketika tidak dikerjakan, ya pasti ada madarat walaupun tidak sebesar yang wajib, masih bisa ditolerir. Pun demikian ketika Allah haramkan sesuatu, pasti ya ada keburukan bagi manusia yang ketika dikerjakan pasti madaratnya sangat besar, sehingga Allah haramkan. Dan makruh pun juga demikian. Jadi intinya apapun yang Allah tetapkan itu untuk kebaikan manusia. Nah ketika semua yang Allah tetapkan untuk kebaikan manusia, berarti menyalahi yang Allah tetapkan, berarti keburukan untuk manusia. Baik di sini selaras nggak dengan kebahagiaan? Oh, Islam itu menjadikan kita nggak bahagia, banyak aturan misalkan. Atau dengan aturan-aturan Islam menjadikan kita lebih bisa menikmati kebahagiaan itu. Baik, manusia itu ketika dia sampai ke titik di mana semua bisa dia kerjakan, yang ada itu membosankan. Ya bayangkan ya, orang Allah kasih kekayaan, kemudian tiap hari makan enak, lama-lama makan seenak apapun rasanya nggak enak. Ya dan lama-lama juga sudah, apalah arti hidup ini? Ya semua sudah saya nikmati. Ya ujung-ujungnya kena masalah dikit, bunuh diri. Sudah merasa bosan dengan dunia. Ya sama ketika misalkan pergaulan bebas di negara barat sana, kan mungkin orang-orang yang tinggal di negara-negara timur kan, oh enak ya orang-orang barat itu nggak pakai aturan, ya bisa begini bisa begini. Tapi coba faktanya kan mereka tidak bahagia dengan itu, dan bahkan ya kebahagiaan itu ya begitu. Nah makanya setiap kali orang biasanya mengerjakan maksiat, asal dia fitrahnya masih benar, pasti muncul
penyesalan, yang muncul ketidaknyamanan. Tapi ketika seseorang itu mengerjakan satu kebaikan, pasti yang ada adalah kebahagiaan. Nah, syaitan ini kan ketika menggoda manusia, itu kan seolah-olah ingin menjadikan manusia itu bahagia. Tapi kita tahu, asal kita ikut setan, berarti kita menyalahi perintah Allah, dan kalau menyalahi perintah Allah nggak ada kebahagiaan di situ. Ya tapi kadang ya tadi manusia itu lupa, ya nggak sadar, sehingga tipu daya setan yang lemah itu mampu untuk ya menggelincirkan dia. Tapi ala kulli hal inna kaida syaitani kana dha'ifa. Baik, setan itu kuat atau enggak kuat? Kalau ada pintu, kita masuk rumah kemudian baca bismillah, setan bisa masuk enggak? Ya masa buka pintu gitu aja enggak bisa? Berarti kan lemah. Terus apa lagi? Banyak hal yang sebetulnya ya asal kita bergantung kepada Allah itu setan jadi lemah. Ya, tapi kalau kemudian kita nggak bergantung kepada Allah, hanya mengandalkan diri kita, lah namanya orang kalau mengandalkan dirinya, ya kalau sudah ujub, sudah takabur yang ada, ya dia jadi lemah dan mudah dikalahkan oleh syaitan. Baik, nah ini ayat yang ke-76. Kita masuk ke ayat yang ke-77. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Tapi sebagian mengatakan ayat ini berbicara tentang kondisi para sahabat yang lemah imannya. Di fase Makkiyah boleh nggak berperang? Nggak boleh. Kenapa? Ya pertama karena kondisi kaum muslimin jumlahnya masih sedikit, ya tidak memungkinkan untuk melawan orang-orang kafir saat itu. Di samping itu juga mereka tinggal di negeri haram yang dilarang terjadinya peperangan di atasnya. Nah maka tidak boleh memulai ya untuk melakukan peperangan di tanah haram. Nah ala kulli hal di fase Makkiyah itu ya Allah Subhanahu wa taala masih belum syariatkan jihad. Yang ada adalah perintah untuk sholat, ya perintah untuk zakat. Kan ini masalah ketaatan. Perang itu kan bukan sekedar berani-beranian, ya sekedar kuat-kuatan. Ya tapi siap nggak melakukan ketaatan dan siap nggak memberikan pengorbanan. Makanya di fase Makkiyah itu yang dilatih tadi ya ketaatan, kemudian yang Allah lihat juga pengorbanannya. Karena kalau kemudian jihad itu kan yang dikorbankan dua hal yang paling berharga, harta dan nyawa. Ya harta dan nyawa. Nah maka di fase Makkiyah itu ya sudah dididik dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kitab Tarbiyah Jihadiyah Syekh Munir Ghadban, bagian dari tarbiyah jihad itu ya bukan langsung perang. Bahkan di fase Makkiyah belajar ketaatan itu bagian dari tarbiyah jihadiyah. Lihat perang Uhud. Ketika pasukan pemanah itu tidak patuh kepada perintah Nabi, efeknya luar biasa. Ya pengaruh kepada seluruh pasukan. Ya dan faktornya adalah masalah harta. Nah berarti masalah harta juga harus diselesaikan. Nah di fase Makkiyah dikatakan kufu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian. Ya karena dikatakan Abdurrahman bin Auf, ya kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ini kan Sa'ad bin Abi Waqqas kan anak muda, yang dia saat itu ya sedang kuat-kuatnya, ya sedang kuat-kuatnya. Makanya ketika dizalimi seperti itu, yang ada kan keinginan untuk membalas, tapi sama Nabi ditahan, jangan membalas, sabar, ya sabar. Nah, sehingga dikatakan kufu aidiakum wa aqimus shalah, dan dirikan salat. Berarti salat sudah ada sejak fase Makkiyah. Dan bahkan salat ini sudah disyariatkan di awal Nabi diutus menjadi Nabi dan
Rasul. Ya, karena siapa anak kecil yang pertama kali masuk Islam? Ya, Ali bin Abi Thalib. Dan apa penyebab Ali bin Abi Thalib masuk Islam? Ya, melihat Rasulullah dan Khadijah sedang sholat. Berarti sudah ada sholat. Ya, dan sholat saat itu di waktu pagi dan di waktu petang. Sebelum diwajibkan sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu kan hadiah Allah untuk Nabi. Kira-kira bagi kita hadiah nggak sholat 5 waktu? Seneng nggak? Jadi kalau ada anak-anak itu, nanti kalau kamu nurut sama ayah sama bunda dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Kewajiban sholat 5 waktu. Hadiah nggak kira-kira? Ya tergantung kita melihatnya seperti apa. Kalau di fase Makkiyah, bayangkan ketika seseorang itu dizalimi orang lain, kemana dia meminta pelindungan harusnya? Keluarga kan? Tapi bayangkan ketika yang menganiaya mereka itu keluarganya sendiri. Kan yang dibelakang oleh orang-orang Quraisy saat itu, kalau misalkan fulan dari Bani Makhzum menyiksa fulan dari Bani Umayyah, pasti nggak terima Bani Umayyah, walaupun ya keluarga yang dianiaya itu Muslim dan mereka itu masih kafir, tapi fanatisme kekeluargaan menjadikan mereka nggak ridho anggota keluarga mereka disiksa oleh orang lain. Lah terus gimana caranya? Sudah, jadi yang Muslim ini diurus oleh keluarganya masing-masing yang masih kafir. Jadi justru kemudian mereka dianiaya oleh keluarganya sendiri. Nah, Utsman bin Affan, sekelas Utsman, ya juga dianiaya oleh pamannya. Ya apalagi kemudian sahabat-sahabat yang secara kedudukan sosial lebih rendah lagi. Nah, sehingga kemana mereka mengadu? Ya hanya kepada Allah. Nah, makanya justru sholat itu menjadi satu kenikmatan. Ya di saat mereka bisa mengadukan semua permasalahan mereka kepada Allah, karena nggak ada lagi tempat untuk mereka mengadu. Nah, sholat yang awalnya cuma 2 kali, yang mungkin belum diwajibkan, bayangkan ya, ini kalau kita buat analogi, walaupun Allah jelas tidak sama dengan makhluknya. Kalau ada orang yang orang ini baik, cerdas, bijaksana, kaya raya, punya kedudukan tinggi, dermawan. Nah, setiap kali kita datang ke rumah dia untuk mengadukan permasalahan kita, dia bantu selesaikan, dan insya Allah selesai. Kalau kemudian kita butuh apapun, dikasih sama dia. Kira-kira seneng nggak kita setiap hari datang ke rumah dia? Ya waktu pagi, waktu petang, ya apapun yang kita minta dikasih kok. Apapun masalah kita diselesaikan. Nah, cuman ketika tidak diwajibkan untuk datang, kok masa saya datang terus sih? Jangan-jangan dia nggak di rumah. Nah, itu kalau sholat itu masih sunnah. Tapi kalau kemudian sholat itu diwajibkan, maka seolah-olah yang mewajibkan pasti akan menyambut mereka yang akan mengerjakan sholat. Dan bayangkan, kalau terhadap manusia saja, misalkan tadi, ya silakan datang ke rumah saya 2 kali sehari pun nggak apa-apa. Kemudian sama orang ini, Anda saya wajibkan 5 kali harus datang ke rumah saya setiap hari. Mau nggak kira-kira? HP saya rusak, gampang nih beli. Di rumah nggak ada makanan, udah mau makan apa? Nih, ya kemudian, ya saya punya masalah ini, oh ini solusinya. Jadi semuanya selesai. Nah, milih mana? 2 kali dianjurkan atau 5 kali diwajibkan? Nah, padahal ini manusia, belum tentu semua selesai, belum tentu kemudian dia bisa memenuhi hajat kita. Nah, beda dengan Allah. Jadi apapun yang kemudian kita minta, ya apapun yang menjadi hajat kita pasti akan Allah berikan. Nah, sehingga kalau kemudian diwajibkan datang ke rumah manusia 5 kali saja kita senang kok. Nah, apalagi kalau ya diwajibkan untuk menghadap Allah 5 kali sehari. Dan itu psikologi
para sahabat saat itu di kondisi yang sangat sulit, sholat itu menjadi kenikmatan. Ya, mereka bisa mengadu, bisa meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita karena tidak sedekat para sahabat, ya sholat jadi beban, bukan jadi kenikmatan. Kalau Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, apa artinya? Berarti sholat menjadi istirahat. Kalau kita sekarang, ya Bilal, arihna minas sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kita dari sholat. Capek Bilal, kok sholat terus tiap hari. Nah itu mungkin kita. Ya jadi ya ummahat, ya senang mana, sholat atau libur? Ya, dan Nabi mengatakan perempuan itu menghabiskan setengah umurnya dengan tidak sholat. Maksudnya apa? Ya, maksudnya kemungkinan, walaupun tidak semua, ya kemungkinan seorang wanita itu setengah usianya itu haid, kalau haidnya itu maksimal 15 hari. Dan ini menjadi dalil madzhab Syafi'i. Kenapa batas maksimal haid itu 15 hari? Karena ada keterangan perempuan itu duduk tidak sholat itu setengah dari umurnya. Perhatikan kalau kita ambil satuan bulan berapa hari? Iya, maksimalnya kan 30. Bagi 2, 15. Nah ini dalil dalam madzhab Syafi'i kalau maksimal haid itu 15 hari. Baik. Nah, pertama sholat, kemudian wa'atu zakat, dan tunaikan zakat. Dan bahkan dikatakan zakat di sini nggak harus nunggu nisab. Dan zakat di sini memang beda dengan kewajiban zakat yang nanti diwajibkan di Madinah. Zakat di sini lebih kepada yang punya harta itu menanggung kebutuhan saudara-saudaranya yang membutuhkan. Jadi yang berilmu mengajarkan ilmunya kepada sahabat yang baru masuk Islam, yang punya harta lebih menanggung kebutuhan sahabat-sahabat yang sedang membutuhkan. Makanya Abu Bakar kenapa hartanya habis? Ya buat memerdekakan saudaranya. Konsekuensi dari tadi apa yang kita miliki ya kita infakkan di jalan Allah, yang dalam hal ini dikatakan wa'atu zakah, dan tunaikan zakat, tapi zakat versi yang lain. Nah, falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala diwajibkan perang, idza fariqum minhum, ya sehingga ada sekelompok dari mereka yakhshawnan nas, takut kepada manusia, ka khasyatillah, seperti takutnya kepada Allah, au asyadda khasyah, atau bahkan lebih takut lagi. Nah, ini berarti orang-orang yang lemah imannya. Makanya sebagian kok kayaknya bukan orang beriman deh. Oh, jangan-jangan ini orang Yahudi. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan ini orang-orang Yahudi. Tapi ya nggak ada masalah untuk diartikan sebagai orang-orang yang beriman tapi lemah imannya. Perang itu enak nggak? Bagi laki-laki yang berperang nggak enak. Bagi istri yang ditinggal perang enak nggak? Nggak. Atau kesempatan bisa lepas dari suami saya. Ya, jadi ya perempuan saking bingungnya lepas dari suaminya. Ada nggak hari ini yang perempuan itu sulit lepas dari suaminya? Ada. Ya jadi ya suaminya itu nggak sholat, ya seneng main perempuan, tapi dia hidupnya bergantung pada suaminya. Nanti kalau cerai, khawatir nggak ada yang mencukupi kehidupannya. Lah terus gimana ahsannya? Cerai tapi nggak dapat warisan, nunggu mati masih lama, atau sabar saja. Nah ini kalau ada jihad kan udah mah jihad saja mas gitu, biar nggak balik yang model begini. Baik, nah ada yang begitu. Nah kira-kira yang terbaik mana umat, bertahan atau pisah?
Kalau alasannya nggak bisa cerai gara-gara tadi kebutuhannya itu ditanggung suaminya, urusan hidup saja, bukan faktor anaknya, faktor yang lain-lain, bukan. Nah kalau begitu kan ya sudah, kan masa nggak yakin dengan ya rezeki yang Allah jamin. Ya yang ada kan tinggal doa saja, doanya Ummu Salamah, nggak harus ditinggal mati ya. Apa doanya Ummu Salamah? Ya Allahumma ajurni fi musibati, sebagian mengatakan Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allahumma ajurni atau Allahumma ajirni, ya Allah berikan pahala untukku fi musibati, di dalam musibah yang menimpaku, wa akhlifni khairan minha, dan berilah aku ganti dengan yang lebih baik darinya. Nah, Ummu Salamah baca doa itu ketika suaminya meninggal, diganti suami yang lebih baik. Padahal bagi Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dilamar Umar, dilamar Abu Bakar, walaupun akhirnya yang diterima adalah lamaran Rasulullah. Nah kalau sekedar suami yang modelnya begitu, banyak nggak yang lebih baik? Banyak gitu loh ya, tinggal berani atau tidak kan gitu. Kalau urusannya hanya sekedar masalah ya makan dan minum saja gitu, bukan faktor-faktor yang lain. Baik, ya ala kulli hal. Nah, perang itu berat. Makanya di Al-Qur'an ketika Allah menjelaskan tentang syariat, biasanya kalau berat itu Allah gunakan kata kerja pasif, kata kutiba. Ya, dan ada 5 ayat yang ketika Allah menerangkan syariat itu menggunakan kata kutiba. Apa saja ummahat? Nah, kisos mudah atau berat? Berat. Kemudian puasa berat atau ya secara umum berat ya, orang dahulu yang tidak pernah berpuasa itu berat. Kemudian qital, satu lagi. Nah ini wasiat. Kalau dulu ada kewajiban wasiat, kalau sekarang kan nggak wajib ya. Enakan wajib atau nggak wajib? Ya jadi nanti ada syariat wasiat, tapi sudah dinasakh untuk ahli waris. La wasiat ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah kenapa tidak dimunculkan kataballahu alaikum, Allah mewajibkan atas kalian, tapi kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Karena dalam beberapa kondisi ketika orang merasa kewajibannya itu berat, itu menyalahkan yang mewajibkan. Walaupun kita tahu di balik kewajiban Allah itu ada hikmah. Misalkan begini, diwajibkan atas pegawai baik PNS ataupun swasta terkena apa yang 3%? Bahasanya apa? Tapera. Ya, tambah penderitaan rakyat katanya gitu. Baik, ya terkena kewajiban tapera 3% dipotong dari gajinya. Diwajibkan. Nah, kan fokusnya hanya apa? Waduh, nggak enak ya. Kok tambah berat hidup ini? Ya, banyak kewajibannya, tapi Presiden mewajibkan seluruh pegawai ya dan pekerja baik PNS ataupun non PNS terkena tapera 3%. Kira-kira responnya apa? Ketika dikatakan Presiden mewajibkan, nah fokusnya tidak di taperanya. Ini nggak ada kerjaan lain apa selain. Jadi yang disalahkan siapa? Presidennya. Nah ketika seseorang mengalami kondisi yang berat, ketika dimunculkan tadi siapa yang membuat kebijakan itu, pasti yang diserang adalah yang membuat kebijakan. Nah ini kalau manusia sih nggak apa-apa, asalnya nggak apa-apa diserang saja. Tapi kalau Allah kan, gara-gara kita nggak sadar hikmahnya, nah itu khawatir begitu. Ketika kataballahu alaikumul qital, Allah mewajibkan kalian perang. Kok aneh-aneh saja sih Allah itu pakai mewajibkan perang? Kan damai itu lebih baik misalkan. Jadi akhirnya kita malah mengomentari Allah. Nah sehingga untuk mengantisipasi yang demikian, nah itu penjelasan ulama digunakan kata kerja pasif, kutiba alaikumul qital. Jadi hal-hal yang berat tidak disebutkan nama Allah di situ.
Walaupun kita tahu ya tidak ada yang tidak baik dari perintah Allah. Nah, ya mereka kemudian mengatakan wa qalu Rabbana lima katabta alaina alqital, wahai Rabb kami, kenapa engkau wajibkan atas kami berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib. Ya seandainya saja ya engkau tunda kewajiban berperang itu barang sesaat saja. Jadi minta ditunda. Baik, di perang Uhud ada nggak sahabat yang pengen kembali ke Madinah? Perang Uhud. Kan ketika Abdullah bin Ubay ya dengan 300 pengikutnya itu kan kembali ke Madinah, itu ada 2 kabilah yang juga mau kembali ke Madinah. Ya Bani Salimah dan Bani Harithah. Itu mau kembali ke Madinah sampai kemudian dinasihati Abdullah bin Haram ya untuk kemudian ikut berperang. Ya namanya orang kan ya begitu. Nah, namun ya tadi Allah ingatkan bagi orang-orang yang imannya itu masih lemah sehingga sulit untuk menerima kewajiban berperang. Kenapa sih nggak mau ikut berperang? Alasannya apa? Masih pengen hidup. Nah, maka dikatakan qul mata'ud dunya qalil. Sesungguhnya kesenangan dunia itu hanya ya sedikit, hanya sebentar. Jadi sebagian ada yang mengkaitkan kehidupan dunia itu dengan mimpi. Ya, ada nggak yang kemudian pernah bermimpi ummahat? Mimpi punya rumah besar, hartanya banyak, ya hidup dengan penuh kemewahan dan kesenangan, nggak lama bangun. Nah semuanya kan hilang kan? Ya sama, dunia juga begitu. Kalau orang mati kan selesai urusan. Dan orang mati itu ibarat orang yang bangun dari mimpi tadi. Ya jadi ya kehidupan dunia begitu. Jadi sabar saja. Ya apapun kondisinya. Yang ada, ya Allah dunia saja sudah senikmat ini apalagi akhirat. Nah harusnya begitu cara pandang orang-orang beriman. Ya jadi yang ada adalah semakin terasa indah. Kan enak mana? Dapat hadiah atau baru mau dapat hadiah? Kan misalkan ya, jadi kita nih nunggu apa? Nunggu Ramadan kan seneng kan? Seneng nih nunggu Ramadan, bahagia mau datang Ramadan. Padahal ketika datang Ramadan juga, nah ini masalah dengan imannya. Kan ada seseorang dikatakan, ya insya Allah sebulan lagi ada yang ngasih mobil ke kamu. Bahagia nggak dia? Sudah dapat mobil belum? Ya kebahagiaan dia itu gara-gara mobil atau dikasih tahu akan dapat mobil? Padahal kabar kan nggak bisa dinaiki kan? Bisa nggak pergi kemana-mana dengan naik kabar akan dapat mobil? Ya nggak yang bisa dinaiki kalau sudah dapat mobil. Tapi sudah bahagia seolah dia sudah punya mobil. Nah sama. Ya ketika kemudian kita akan dikabarkan akan mendapatkan surga, yang ada di dunia pun sudah terasa indah gitu. Ya dan di sana lebih indah lagi. Takut mati nggak kira-kira? Ya enggak gitu loh. Nah asal orang kemudian takut mati itu masih ada keinginan untuk hidup di dunia. Ya Allah memang kita nggak pengen sih hidup di dunia kalau seandainya pasti masuk surga. Tapi kita takut mati itu gara-gara belum ada jaminan masuk surga. Seandainya ada jaminan masuk surga ya kenapa harus takut mati kan gitu. Baik. Nah sehingga dikatakan qul mata'ud dunya qalil. Ya sesungguhnya kekayaan dunia atau kenikmatan dunia itu hanya qalil, hanya sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Baik, fatil tahu fatil? Kan di Al-Quran itu ada beberapa bagian dari kurma yang digunakan sebagai permisalan. Kalau kulit kurma apa? Kulit kurma. Ya dikatakan di Al-Quran ma yamlikuna min qitmir. Nah itu kulitnya. Kalau kemudian biji kurma, kemudian ada yang memanjang itu, nah itu namanya fatil. Ya dan kalau yang di biji itu ada titiknya namanya nakir.
Nah itu semua digunakan di dalam Al-Quran ya sebagai perumpamaan ya, tapi berkaitan dengan Allah tidak menzalimi siapapun bahkan sekecil itu. Nah silakan diteliti secara apa, jangan-jangan ada sesuatu di biji kurma tadi ya, baik nakirnya baik fatilnya, kok Allah jadikan perumpamaan ya untuk menunjukkan tidak sedikitpun apa Allah membuat kezaliman atau berbuat kezaliman kepada hambanya. Baik, nah ya kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah ayat yang ke-78, Aina takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada kematian akan mendapati kalian. Di Al-Quran ada beberapa istilah terkait dengan kematian. Yang pertama kata hadoro, ya kematian datang kepada kalian. Ada kata ja'a, datang juga. Kemudian nanti ada ya'ti, ata ya'ti, itu juga datang, tapi Allah gunakan bentuk mudhari'nya. Kemudian ada kata yudrikumul maut, adraka yudriku. Kemudian nanti ada kata tawafahumul maut, kata wafat. Jadi kosakata yang digunakan untuk datangnya kematian itu ada 5. Hadara, ja'a, kemudian ya'ti, dia dari fi'il madhi ata, kemudian tawafa, kemudian yang kita bahas nanti di ayat yang ke-78 yudrikumul maut, adraka yudriku, mendapati. Nah itu masing-masing punya sentuhan makna yang berbeda dan semuanya berkaitan dengan kematian. Dan satu kesamaannya, kalau dalam bahasa Arab jumlah fi'liyah itu fi'il, kemudian ya setelah fi'il apa? Fa'il, setelahnya maf'ul bihi. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Tapi kalau ya kematian itu fi'il, maf'ul bihi ditaruh di tengah, fa'il yang merupakan kematian di belakang. Pertanyaannya, kenapa kematian yang menjadi fa'il selalu dimunculkan di belakang maf'ul bihi-nya? Apa hikmahnya kira-kira? Jadi kematian itu selalu berada di belakang maf'ul bihi-nya ketika dia posisi jadi fa'il. Padahal urutan normalnya fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Nah itu insya Allah kita bahas nanti. Baik, Rabu depan itu pekan ganjil, ya kan? Karena sekarang pekan kelima. Berarti Rabu depan pekan ganjil, pekan 1. Berarti kalau ikut aturan kan kita ngaji fikih darah wanita itu ketika pekan genap. Jadi pekan depan tadabbur atau fikih darah wanita? Ya polanya ganjil genap atau selang-seling. Selang-seling. Biar nggak kelamaan ya. Ya, sudah nggak paham lama hilang nanti. Baik, ya berarti selang-seling. Diingatkan berarti. Baik, berarti pekan depan insya Allah kita melanjutkan fikih darah wanita. Kalau kemudian mau pakai papan tulis biar ada catatan juga insya Allah. Baik, ya insya Allah sebelum kita cukupkan, ada yang mau ditanyakan Umar? Silakan. Ya. Ya. Ya.
Hmm. Ya. Hmm. 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 Baik, ya jadi kalau kemudian ada, ya kalau zaman dulu ya, jangankan satu negeri, ada satu muslimah yang dizalimi di satu negeri kafir, ya maka sampai khalifah itu siap mengirim pasukan untuk memerangi mereka dan menyelamatkan wanita tadi. Ya kalau kasusnya siapa? Al-Mu'tasim, ya ketika mendengar ada seorang perempuan yang dizalimi di negeri Romawi, ya dia sampai mengatakan akan saya kirimkan pasukan yang bagian depannya sudah sampai di Romawi, bagian belakangnya masih di depan istana. Nah itu kan saking ghirah keimanannya ketika saudaranya dizalimi itu, ya seperti itu. Atau kalau di Andalus itu ada namanya Al-Hajib Al-Mansur. Nah ini peralihan dari dinasti Bani Umayyah ke Muluk atau Tawaif, ya kerajaan-kerajaan kecil. Nah itu nanti ya di masa peralihan itu nanti ada namanya Al-Hajib Al-Mansur. Dia bukan khalifah, tapi dia yang menjadi pelaksana tugas khalifah saat itu atau kemudian raja. Nah diketahui ya ada di wilayah negara orang kafir Nasrani 3 orang wanita yang dipekerjakan sebagai budak di gereja, wanita muslimah. Nah ketika ketahuan tadi ada 3 orang wanita muslimah yang dijadikan budak di gereja, nah itu marah luar biasa sampai kemudian ya raja Nasrani itu minta maaf dan ya dia mengatakan tidak tahu apa-apa terkait dengan yang seperti itu. Jadi gironya luar biasa, termasuk sama Nabi. Ya sampai Nabi kirim pasukan mengepung Bani Qainuqa gara-gara mereka membunuh seorang muslim yang membela seorang wanita muslimah yang di apa bahasanya? Ya digoda atau dibully. Baik, ya begitu. Nah, jadi kewajiban muslim ketika ada saudaranya diperangi yang membela. Nah, hanya hari ini ya tadi ketika wilayah-wilayah Islam itu dipisahkan oleh negara-negara, ya maka ya masing-masing muslim kan terikat dengan aturan negara yang ada. Ketika pemimpin negara itu tidak menyerukan untuk berperang, bisa nggak orang-orang yang ada di negara itu pergi untuk berperang? Nah ini yang kemudian jadi penghambat. Nah berarti memang kalau tidak bisa, yang dosa siapa? Ya, yang paling utama adalah para pemimpin yang punya kebijakan tapi mereka tidak menyerukan untuk berperang. Nah adapun kemudian kita yang juga tidak memungkinkan untuk melakukan itu, ya tinggal fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Bisanya baru boikot ya boikot, ya bisanya mendoakan ya mendoakan, tapi intinya tetap harus ada upaya dari kita ya untuk menolong saudara-saudara kita. Tapi aslinya kalau kemudian dahulu ya misalkan ketika Surabaya diserang, ini pasca kemerdekaan atau sebelum? Surabaya diserang. Hah? Sudah merdeka. Ya, itu kan mereka tidak terima dengan kemerdekaan Indonesia sehingga ingin merebut kembali kan. Nah, sehingga Kiai Hasyim Asy'ari membuat fatwa yang dikenal dengan revolusi jihad. Nah, siapapun muslim yang dia di luar area yang sudah boleh mengqashar salat,
Ya, qasar sholat itu kan berarti jamak apa namanya? Safar kan? Safar berapa kilometer? Di dalam mazhab Syafi'i. Ya, 80 sekian kilometer. Jadi mereka yang berada di radius kurang dari itu wajib untuk ikut berperang. Ya kalau kemudian semakin melebar ya terus semakin melebar ketika sudah tidak ada gitu. Tapi yang paling wajib itu tadi radiusnya seperti itu. Nah berarti kalau kemudian Palestina yang terkena kewajiban di awal ya negara-negara sekitarnya itu. Ya Mesir, Yordania. Ya kemudian ketika tidak ada ya semakin meluas, semakin meluas, semakin meluas. Tapi kan hari ini ya ketika ada aturan negara kan akhirnya terbatasi kebebasan untuk bisa berjuang. Ya udah yang nanggung pemimpinnya. Lah kok gitu pengen jadi pemimpin, dosanya banyak. Ya karena amanahnya besar. Beda dengan zaman dahulu kan sudah tinggal berangkat selesai urusan. Kalau hari ini kan kita nggak bisa seperti itu. Tapi minimal ya secara aturan yang paling wajib itu yang paling dekat. Ketika sudah ada udah selesai. Mereka ini yang mengurusi. Kalau nggak ada semakin melebar, bahkan sampai seluruh ya dunia ini. Nah seandainya misalkan hari ini nggak ada aturan negara dan tidak ada yang bela Palestina, wajib nggak bagi kita? Kalau nggak ada aturan negara, kemudian nggak ada yang bela Palestina di wilayah-wilayah sekitar sana, wajib nggak bagi Muslim Indonesia untuk membantu mereka? Wajib. Karena namanya fardu kifayah itu kan harus ada yang bela. Harus ada yang bela. Kalau tidak ada yang bela sekali, ya seorang pun ya sudah semuanya ya menanggung dosa. Tapi ya semoga kemudian hari ini dengan kita tidak memungkinkan secara langsung membela ya untuk berperang, ya kita bela dengan cara yang lain. Dan adapun kemudian tidak bisanya kita ikut berperang, ya tadi yang menanggung pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah para pemimpin negara-negara Islam. Nah begitu Allah. Kayak yang lain memaham. Baik, nggak ada. Atau kalau terkait dengan darah dan sudah menjadi kebutuhan hajat yang memang sudah harus ketahui hukumnya, yang nggak ada masalah ditanyakan. Kalau terkait dengan masalah tadi hukum darah wanita, walaupun kajiannya tentang tadabbur, tidak nunggu pekan berikutnya. Kalau memang sudah menjadi hajat, yang menjadi hajat itu bisa karena memang sudah butuh mengetahui hukumnya, atau lupa kemarin tapi membebani pikiran sampai nggak nafsu makan gitu loh. Soalnya lupa pelajarnya apa ya kemarin kok saya lupa. Nah itu bisa ditanyakan juga. Baik, nggak ada umat. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan, dan sebagaimana kesepakatan insya Allah di pekan berikutnya ya kita mengkaji kitab Al-Ibana wal Ifadhah bi Ahkam Al-Haid wal Nifas wal Istihadah. Jadi polanya ya seling. Baik, kita cukupkan, kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.